Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Dani dengan akhir NIM 72. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pertemuan mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi tanggal 13 Mei 2026. Nah, salah satu pertama yang kita akan bicarakan adalah cara membuat sebuah obstacle. Umumnya, kalau kita ingin buat obstacle, seperti yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya, kita harus buat create 2D object terus-menerus. Tapi jika seandainya kita ada banyak seperti itu, game object mungkin agak sangat sulit untuk kita managingnya. Nah, solusinya kita bisa menggunakan sebuah grid dan tile map dalam Unity untuk bisa menggunakan komponennya berulang-ulang. Sehingga kita bisa bikin komponen terkecil yang dimana dengan tile dalam sebuah sistem grid yang nanti bisa kita customisasi dan kita buat sesuai dengan keinginan kita. Pertama, untuk kita bisa menggunakan tile map dan grid tadi, kita harus membuatnya dulu. Di sini kita pilih ke bagian hierarchy di bagian sini. Lalu kita pilih create 2D object, pilih tile map, pilih opsi yang rektangular sebagai salah satu opsi yang sering dipakai. Nah, nanti akan ada mulai muncul kotak-kotak seperti ini di sistemnya. Perlu dicatat, kotak yang putih ini adalah si kameranya. Jadi, nanti di dalam game kalau kita lihat, semua yang akan dilihat ini hanya di dalam kotak putih saja. Sehingga levelnya, jika kita membuat sebesar mungkin, bagian-bagian situ tidak akan langsung terlihat. Sekarang, bagaimana cara kita membuatnya? Pertama-tama, kita buka Open Tile Palette. Di Open Tile Palette ini, nanti akan muncul, jika seandainya kalian belum punya palette, akan diminta untuk create new palette. Di sini bisa kalian create, atau jika kalian sudah punya, maka kalian tinggal pilih saja. Selanjutnya, di sini bisa kalian langsung pilih file yang mau kalian pakai. Di sini misalkan bisa pilih satu saja, atau pilih dua-duanya. Di sini kita akan coba untuk buat sedikit level kecil. Nah, jika kita ada yang salah atau mau kalian hapus, bisa mencari yang ini. Dan juga pilih yang ini untuk gambarkan keseluruhan isinya. Nah, karena kita sudah ada ini dari obstacle-nya dan level, kalau kita lihat di game, hanya muncul yang ini. Sesuai dengan kotak putih tadi, dia hanya ada di ujung sini saja. Nah, kalau kita langsung play di project sendiri, player nanti akan jatuh ke dalam level. Kalau kita lihat di sini, nah playernya jatuh. Kenapa sih player jatuh? Karena kita belum ada membuat collider ke player. Belum ada membuat collider pada si tile map sendiri. Jadi pertama kita bisa klik add component di sini, lalu pilih physics 2D tile map collider. Cari tile map collider di sini. Atau juga bisa dari search bar juga bisa. Tile map collider 2D. Setelah sudah, di sini kalau kita lihat di scene sudah ada collision ya. Tetapi untuk bisa membuat jadi collision ini lebih ringan dalam komputasi sehingga semua tile ini tidak dianggap satu objek masing-masing, kita bisa menambahkan juga sebuah composite collider sehingga nanti semua collider dari tile satu persatu ini akan dianggap sebagai satu yang sama. Pertama kita add komponen lagi, masukkan composite collider, cari composite collider untuk composite collider 2D. Setelah sudah, nanti juga akan ada muncul rigid body 2D. Rigid body 2D ini seperti sebelumnya, kalau kita bisa lihat dia body type-nya adalah dynamic. Karena si obstacle level ini seharusnya tidak bergerak, jadi bisa kita ubah dari body type dynamic jadi static. Nah, sebelum itu jangan lupa juga dalam tile map collider 2D pastikan kita sudah menggunakan use by composite. Dan sudah memberikan use by composite. Nah, jadi sekarang levelnya akan dianggap sebagai satu collision yang sama.
Kalau kita run sekarang, player bisa mendekat ke sini dan lain-lain. Kalau kita juga lihat, kita masih ada seperti bisa lompat berkali-kali. Kalau diingat, karena kita di logika player move, salah satu logika yang diperlukan di sini bisa kita lihat, if collision game object compare type floor, the on collision enter, itu tuh dia is jumping false. Karena kita ada logika di mana game, di mana si player jika lompat itu dia tidak bisa lompat lagi di udara, maka kita harus memastikan juga si game object dari tilemap ini sudah dipastikan menjadi floor. Kita pertama-tama cek dulu tagnya, berikan floor. Kalau kita run lagi, nanti hasilnya si player akan jadi cuma bisa sekali saja lompat. Kita berkali-kali pun juga tetap saja. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara untuk membuat level yang memakai dari level yang lebih besar ini dan bisa bikin kamera ikutin objeknya. Nah, di sini bisa kita lihat sudah saya buatkan sebuah obstacle kecil dari levelnya. Di sini bisa kita lihat ada bahwa kotak kamera yang tadi, kotak putih kecil tadi kita, yaitu untuk tanda kamera, bahwa dia hanya mengambil sebagian saja atau hanya sebagian dari level sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat di game, hanya layar dari sini saja, ujung kiri bawah yang terlihat. Kalau kita run langsung saja dengan seperti ini, maka player bisa bergerak sesuai dengan yang seperti sebelumnya, tetapi jika player bisa sebuah off screen. Nah, kalau kita lihat di scene, ternyata posisi player ada di luar dari kotak putih ini. Karena kotak putih seperti tadi adalah kamera. Jadi, bagaimana cara kita bisa membuat si kamera ini di posisi player? Nah, caranya itu tuh, pertama kita berikan script ke dalam si objek main kamera ini. Nah, di sini sudah dibuatkan juga scriptnya dengan nama kamera controller. Di sini kalau kita buka untuk scriptnya sendiri, nah bisa kita lihat dia bentuknya mirip seperti di kode-kode program Unity biasanya. Ada seperti using untuk system collection generic, dan juga Unity engine. Lalu juga ada public class camera controller mono behavior seperti di biasanya. Tapi yang paling pentingnya itu ada di dalamnya, dimana bisa kita lihat ada 4 variabel yang dideklarasi. Pertama ada variabel target dengan jenis transport, yang mana target ini artinya untuk si variabel dipakai untuk nanti menandakan si kayak posisi, rotasi, komponen posisi, rotasi, skala dari targetnya, yang mana nanti kita akan berikan ke player. Lalu juga ada vektor 3 untuk velocity, di mana bisa kita lihat yang ini nanti akan digunakan dalam fungsi smooth damp, sehingga nanti objek akan bergerak dalam fungsi smooth damp menggunakan velocity ini. Dimana untuk awalnya velocity ini kita berikan dia sama dengan 0 atau vektor titik 0, artinya komponen di X, di Y, dan di Z itu sama dengan 0 semua, sehingga objek juga bergerak. Selanjutnya juga ada variable smooth time, yang dimana dia memastikan adanya sebuah jeda sebelum si kamera ini mulai menyusul targetnya. Jadi si kamera tidak langsung mengikuti player, tapi ada sedikit jeda setelah player bergerak, baru kamera ikut juga. Di sini kita juga berikan ada sebuah kode tambahan untuk memastikan, jadi di Unity Inspector kita nanti bisa mengubahnya menggunakan slider, di mana nanti ada batas dari nilai 0 sampai 1, yang artinya di sini 0 detik atau 1 detik. Bisa kita lihat ada pakai range 0,1 untuk yang smooth time. Selanjutnya ada juga untuk position of sight. Position of sight ini memastikan jadi si variable dari program atau dari kamera, objek kamera itu tuh akan ada tetap jarak yang tetap sama saat meskipun si player bergerak ke bagian kanan layar atau bagian kiri layar, jarak dari antara player sama kamera tetap sama. Selanjutnya di sini juga ada untuk private fungsi, ada 2 fungsi di sini,
itu ada fungsi void awake dan juga late update. Awake ini dia berjalannya tuh selalu pasti di awal saat game baru di play. Jadi misalkan methodnya, dan dia juga selalu akan berjalan sebelum method start juga. Jadi dia ini yang paling awal banget. Kalau kita lihat di dalam kodenya, pertama dia akan memberikan nilai kepada si variable telah dideklarasi sebelumnya, itu target, itu untuk mencari game object dengan tag player, sehingga nanti kita di objek game object player kita harus berikan tag dengan nama player. Nah, nanti si target ini setelah menemukan si player objek dengan tag player, lalu dia akan mengambil komponen transformnya. Itu di bagian awake. Nah, selanjutnya itu juga ada di fungsi late update. Jadi fungsi late update ini yaitu kerjanya seperti mirip dengan update, tetapi dia selalu dieksekusi setelah si update baru selesai. Jadi ini nih memastikan jadi untuk si kamera itu baru bergerak setelah si update-nya baru selesai. Di sini bisa kita lihat ada dua baris kode yang dipakai. Itu pertama untuk membuat variabel baru dengan nama target position. Target position ini memastikan jadi kemana posisi kamera harus berjalan berdasarkan dari posisi playernya sendiri, dan juga diberikan jarak dan pastikan adanya jarak menggunakan position offset yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya juga di sini ada untuk transform dot position atau transform titik position. Di sini transform titik position bukan berarti ke si game object player tadi, tapi dia bilang kalau seandainya ada komponen tapi tidak disebutkan game object sebelumnya, itu artinya adalah si game object yang langsung berhubungan dengan si script ini. Karena script kamera controller langsung berhubungan dengan si objek main kamera, maka transform ini artinya dia akan mengubah si main kamera itu, transform di main kamera. Lalu akan diubah di bagian positionnya saja. Jadi scale, ukuran skala dari si kamera tidak berubah, maupun juga dari rotasinya. Di sini diubah dengan diberikan nilai menggunakan vektor 3 titik smooth damp, yang dimana akan adanya seperti gerakan gaya pegas, jadi agak halus itu. Lalu ada yang juga diberikan transform titik position, yang dimana ini artinya adalah posisi awal dari si atau posisi saat ini si objeknya sebelum dia bergerak. Lalu diberikan dengan target destinasi yaitu target position, yang mana kamera itu harus berjalan ke tempatnya. Lalu ada juga rev velocity. Rev velocity ini untuk tadi kecepatan dari si objeknya sendiri. Dan yang terakhirnya ada smooth time untuk memberikan durasi jalannya. Nah, kalau kita cek di projectnya sendiri, pertama kita pastikan dulu di player, pastikan di inspektornya player sudah di tag player juga. Di sini sudah. Lalu di main kamera, pastikan kita sudah add komponen script. Di sini saya tinggal enable saja scriptnya. Dan jangan lupa, karena di dalam variabel kode tadi kita lihat tidak ada sama sekali deklarasi variabel nilai langsung, kita harus pastikan di script sini. Bisa kita lihat di sini ada untuk smooth time, kita bisa lihat untuk smooth time ada nilainya. Lalu juga di sini ada untuk position offset. Position offset ini memastikan jadi ada nilainya jarak yang tadi. Kita harus pastikan nilai position offset ini sesuai dengan posisi awal dari kamera, sehingga tidak ada kamera ini sedikit ke arah terlalu kiri dari player atau terlalu ke arah kanan, tapi selalu ada di pas disesuai dengan posisi awal kita berikan di kamera. Baik, selanjutnya coba kita run saja untuk kodenya. Nah, di sini bisa kita lihat kameranya ngikutin posisi player sekarang. Kalau kita lihat kameranya baru bergerak ketika si player juga bergerak. Kita lompat, dia akan ngikutin ke ujung layar juga. Ya. Dari hasil pertemuan ini, kita bisa lihat bagaimana cara untuk membuat sebuah obstacle menggunakan dari grid dan tile map dalam Unity. Kita bisa menggunakan tile palette untuk menggunakan komponen yang sama, sehingga kita bisa mengurangi waktu untuk membuat sebuah level tanpa kita harus membuat objeknya terus-menerus. Kita tinggal cukup menggunakan ulang komponen yang telah ada dengan aturan yang sama juga, dengan collider yang sama, efek yang sama juga. Selain itu, kita juga tadi sudah bisa
bisa menunjukkan bahwa player bisa bergerak di level ini mengikuti juga dengan kameranya, sehingga player bisa ke ujung dari obstacle dan kamera ikut juga tanpa adanya tertinggal. Jadi selanjutnya kita bisa membuat sebuah game yang dimana levelnya lebih besar dibanding kameranya sendiri, seperti misalkan game platformer, game adventure, dan juga game-game aksi puzzle, game-game aksi lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.